Oke, hari ini saya akan mengadakan live test. Bagaimana ketahanan 4 jenis meja dapur yang sering saya gunakan, yaitu granit, marmer, solid surface, dan quadra yang mewakili batu buatan. Bagaimana ketahanan 4 jenis bahan ini terhadap cairan, terhadap panas, dan terhadap goresan. Nah, untuk masing-masing tes nanti saya akan menggunakan, untuk cairan saya akan gunakan cairan teh pekat. Sudah saya seduh dari pagi tadi. Terus untuk cairan tetap saya juga akan tes menggunakan, nah ini ya, jeruk nipis karena sifatnya asam, bagaimana ketahanan mereka. Dan ini kunyit ya, karena pigmen warna kunyit ini kuat sekali. Apakah keempat bahan meja dapur ini mampu bertahan melawan kunyit? Dan kita juga akan coba tes dipotong-potong, apakah akan bergores, dan terakhir kita coba panasi sedikit ya. Apakah akan bereaksi, apakah akan rusak atau tidak. Oke, tapi sebelum kita mulai tesnya, saya mau klarifikasi satu hal, teman-teman. Jadi klarifikasi ini saya rasa cocok di video ini karena membahas top table juga. Sorry. Jadi, kalau Anda lihat channel saya, ada 2 video lain, part 1 dan part 2, tentang bahan-bahan top table atau countertop yang sering saya gunakan dalam proyek. Nah, saya mohon maaf jika saya menimbulkan kesan bahwa satu bahan itu jauh lebih bagus daripada bahan lainnya. Jadi, meskipun bahan satu punya kelebihan dibandingkan bahan lainnya, tidak serta-merta membuat bahan ini jelek ya. Jadi, maksud saya adalah granit, marmer, solid surface, dan quadra, dalam hal ini batu buatan lainnya, semuanya bisa digunakan, tapi punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang tergantung Anda mau berkompromi di area yang mana. Dan tergantung budget Anda juga. Jadi maksud saya, sering kali yang nanya ke saya WhatsApp melalui komen, oh karena solid surface nggak ada pori-porinya lebih kecil, berarti sudah pasti lebih bagus dari granit dan marmer. Iya, dalam hal itu. Tapi granit dan marmer dalam hal lain juga punya kelebihan. Intinya, kalau Anda memilih salah satu dari keempat ini tidak ada masalah, selama Anda paham kelebihan kekurangannya. Nah, itu aja klarifikasinya ya, supaya tidak kaku ya. Oh, kalau ini bagus berarti ini jelek, kalau ini jelek berarti ini bagus. Seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita lihat live testnya sekarang. Ayo. Baik, kita awali testing live test ini pertama dengan granit hitam atau black gold. Nah, ini salah satu bahan favorit saya ketika orang-orang mau pakai countertop yang budget friendly tapi awet dan mudah maintenance-nya. Oke, kita langsung tes ya, karena lembaran saya cukup besar, langsung saya tes menggunakan 4 elemen ini ya. Pakai teh dulu, kita cocok-cocok tehnya di sini. Oke, biarkan sebentar. Ini jeruk nipis, kita gosokkan di sini. Terus ada kunyit. Ini kunyit, kita gosok-gosokkan di sini. Anda bisa lihat ya, bagian-bagian yang agak menggelap karena terkena cairan. Ini kunyit. Terus kita coba potong-potong di daerah sini ya. Ini saya gesek-gesek secara kasar ya. Secara praktis atau secara nyata tidak mungkin Anda akan lakukan ini terhadap countertop Anda. Jadi ini adegan yang dibuat lebih ekstrim dari biasanya, oke? Ya. Nah, kita biarkan sebentar sambil saya ngomong. Jadi tebakan saya tidak akan terlalu berbekas atau ngefek ya. Kenapa? Satu, karena dia batu, jadi cukup keras. Kedua, pori-porinya cukup kecil. Ketiga, kalaupun ada bekas, karena dia warna gelap, maka nggak terlalu kelihatan. Jadi menurut saya ini bahan yang bagus ya. Akan bertahan lama, tampilannya juga akan tahan lama. Nah, tapi yang saya tahu yang bakal ngerusak ini adalah jika sering-sering kena air PDAM yang mengandung kapur ya. Jadi kalau sering terkena menggenang dan nggak segera dibersihkan akan ada bercak-bercak putih. Tapi itu terjadi lama-kelamaannya. Jadi nggak bisa saya buktikan di sini, cuma beberapa customer sudah terjadi seperti itu. Oke, kita angkat tehnya. Sekarang kita bersihkan dulu ya. Selayaknya kita membersihkan ini, kita semprot dulu. Lalu kita gosok. Oke, mohon sabar ya teman-teman. Ini berat, jadi pelan-pelan gosoknya. Oke. Jadi harus digosok sampai kering baru kelihatan efeknya ya. Oke. Sudah kering belum? Lumayan ya. Oke.
Tadi ingat ya, teh di sini, jeruk nipis di sini, kunyit di sini. Kita lihat tehnya dulu. Apakah ada bercak? Tehnya tidak ada bercak ya kalau saya perhatikan di sini. Apakah kunyitnya berbercak kuning-kuning di sini? Nah, bisa jadi sebenarnya ada bercak kuning ya, tapi karena ini warna hitam jadi nggak terlalu kentara, teman-teman. Terus di bagian jeruk nipis saya juga perhatikan di sini aman-aman saja. Terus di bagian ini bagian goresan tadi, apakah ada bekas goresan? Apakah teman-teman bisa memperhatikan ada atau tidak? Saya kasih lihat highlightnya juga. Deketin. Apakah ada? Tidak terlalu kelihatan ya. Di sini pun saya tidak melihat. Tadi saya gosok sedikit, hilang ya bekas-bekasnya. Jadi bisa disimpulkan granit aman terhadap cairan dan goresan dalam taraf tertentu atau secara garis besar ya. Karena dia batu, pori-porinya kecil dan warnanya gelap. Kalau terhadap api, sudah pasti tahan. Kenapa? Ini batu ya, batu dibakar pun harusnya nggak masalah ya. Dan siapa juga yang mau bakar batu di dapur? Maksud saya ini adalah mengimitasi kalau top table sering kena panci panas misalnya. Lama-kelamaan apakah akan berubah warna atau rusak? Kalau granit tidak ya, ini agak panas sedikit. Tapi basically it's okay. Jadi granit hitam khususnya layak digunakan. Tahan cairan, tahan goresan, dan tahan panas. Secara umum ya, beda daerah beda kasus. Bukan beda daerah beda kasus ya. Maksudnya ada kasus-kasus unik yang bisa saja merusak, tapi secara garis besar it's okay. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua. Oke, bahan kedua adalah solid surface. Nah, sampel saya kebetulan di sini adalah solid surface warnanya abu ya, abu bintik-bintik kayak teraso. Oke, seperti tadi kita coba lagi. Langsung saja kita coba pakai cairan teh yang pekat. Taruh di pojok sini. Lalu jeruk nipis di sudut sini, gosok-gosok, biarin sebentar. Lalu kunyit di sini. Nah, seperti Anda bisa lihat, karena warna top table-nya atau solid surface ini cukup terang, maka warna kunyitnya langsung kelihatan ya. Terus di sisi sini saya coba potong-potong sedikit. Putar. Ini saya nekannya agak keras ya. Oke. Cukup kan? Cukup? Cukup. Diputar-putar, efeknya sama aja. Oke. Teh sudah selesai, jeruk nipis juga sudah. Kita bersihkan sama-sama ya. Semprot. Wah, ternyata ini ya, cairan pembersih itu kalau kena kunyitnya jadi berubah warna. Mungkin reaksi ini ya, reaksi kimia ya. Jadi saya pakai pembersih kaca tadi ya, pembersih kaca biasa. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik. Pertama kita lihat tehnya. Tehnya tidak membekas, tidak ada bekas. Jeruk nipis bagaimana? Jeruk nipis di sini tadi ya. Tidak ada juga. Nah, kenapa saya sertakan jeruk nipis? Karena beberapa jenis marmer atau granit yang pakai coating, coatingnya suka rusak kalau kena cairan asam seperti jeruk nipis. Tapi tadi enggak ya. Granit yang tadi enggak. Ini yang kunyit. Nah, kunyit ini masih ada bekasnya, teman-teman. Oke. Nah, saya coba pakai alkohol. Saya coba semprot pakai alkohol sekarang ya. Tadi pakai cairan pembersih kaca, nggak mau pakai alkohol coba. Semprot 2 kali. Biarkan sebentar. Coba kita gosok ya. Ini kuningnya, tadi semprot alkohol hilang nggak? Hilang guys. Jadi ternyata solid surface, saya coba lagi ya biar nggak salah. Kasih kunyit, gosok terus. Pakai cairan ini. Set, berubah warna, sulap. Kalau langsung sih masih, jadi kalau kunyitnya langsung masih basah, dilap pakai cairan tadi juga hilang ya. Tapi kalau udah agak lama, udah agak kering, dia udah mulai nyerap sedikit. Nah, pakai alkohol ternyata bisa hilang ya. Oke. Tapi bagaimana dengan goresan-goresan? Nah, tadi saya gores-gores di sisi ini. Saya mau ajak Anda lihat, kelihatan enggak ya? Karena goresannya kecil. Nah, ini kena highlight. Nah, lihat enggak ini? Bekas pisau ini. Ya, oke, saya dekatkan lagi.
Kelihatan nggak? Harusnya sih kelihatan ya, meskipun kecil-kecil. Jadi solid surface terhadap gosokan-gosokan atau bukan gosokan ya, terhadap benda-benda tajam bisa ada bekasnya. Cuma ini sebenarnya termasuk gampang dipoles ya. Tapi meskipun gampang, siapa juga yang mau moles setiap hari kan? Jadi kekurangan solid surface dia tidak sekeras batu, jadi lebih rentan terhadap compel-compel kecil. Oke, tapi terhadap cairan tadi ternyata cukup kuat. Selama cairannya tidak dibiarkan menggenang dalam waktu yang cukup lama. Sekarang kita tes terakhir pakai ini api yang dibakar. Oke. Geser, Bos. Sorry. Oke, kita bakar ya. Ini apinya goyang-goyang bukan karena saya pengendali api, tapi kebetulan ada AC di atas saya ya, jadi agak goyang-goyang. Nah, Anda lihat, nah keluar asapnya guys. Jadi kalau Anda perhatikan sedikit, ini sudutnya. Oke, sebentar. Nah, ini agak coklat jadinya ya. Aduh, panas bos. Ya, agak panas juga. Jadi memang bisa saya tebak seperti itu. Kenapa? Karena ini bahannya resin ya. Jadi mirip-mirip plastik. Kalau dibakar terlalu lama dia akan nguning. Nah ini bisa terjadi juga kalau Anda sering meletakkan panci panas di atas solid surface ini terus-menerus berulang di tempat yang sama. Bisa menguning di satu daerah. Dan ini terjadi pada solid surface cetakan lokal. Bagaimana dengan solid surface bermerek yang pabrikan? Saya nggak tahu karena nggak pernah coba. Tapi yang saya dengar mereka tahan panas lebih bagus dari ini, tapi bukan anti panas. Jadi tahan panas sampai taraf tertentu. Oke, solid surface jelas? Oke, sekarang kita akan coba marmer. Oke, jadi sebelum saya tes, marmer ini pori-porinya lebih besar daripada granit. Tapi kenapa orang suka pakai marmer? Karena motifnya cantik. Urat-uratnya itu bagus, putihnya itu dapet. Sedangkan granit susah cari yang putih ya. Ini sering disebut marmer, kalau nggak salah sea and white atau bianco ya. Jadi ada motif kristal seperti itu ya. Oke, langsung aja kita coba. Pakai teh yang pertama di sudut ini, pakai jeruk nipis di sudut ini, pakai kunyit kali ini di sini. Tuh kan, kalau kunyit mejanya putih langsung kelihatan. Gosok lagi. Oke, kita biarin sebentar ya. Terus di sini saya akan gores-gores. Ini setelah tes pisau saya yang rusak ini. Oke. Kita biarin sebentar. Ya, jadi memang tes ini tidak 100% ideal karena saya nggak bisa membiarkan terlalu lama. Kalau saya biarin terlalu lama, memangnya Anda mau nonton sampai seharian kan nggak juga ya. Jadi kita ambil kesimpulan cepat saja ya. Sudah selesai. Juga sudah selesai. Jauhkan sedikit. Mari kita bersihkan dengan cairan ya. Ini kunyitnya juga udah kering. Oke, kita lap tehnya dulu. Semprot-semprot sedikit. Kunyitnya juga langsung merah kan. Saya juga baru tahu ternyata reaksi kimianya. Ketahuan nggak pernah bersih-bersih dapur saya. Istri saya yang bersih-bersih. Oke, nah, cukup mengejutkan. Songong banget ya. Yang jeruk nipis belum dilap ding. Pertama ini jeruk nipis ya. Ini warnanya putih jadi terang banget. Oke. Saya perhatikan di area yang ada jeruk nipisnya. Sebentar ya. Saya semprot dulu karena tadi belum dibersihkan. Nah, tapi di area yang pas kena jeruk nipis ada sedikit kusam-kusamnya. Coba saya setting kamera ya, bisa nggak Anda lihat? Nah, saya kasih highlight, malah. Susah. Pokoknya intinya ada ya, nanti saya coba fotokan ya, supaya Anda lihat. Jadi ketika kena cairan asam, ternyata dia menjadi sedikit kusam. Saya curiga ini juga terjadi pada granit, cuma karena hitam nggak terlalu kelihatan. Terus yang kena teh, aman, bersih total. Yang kena kunyit, nah ini kena kunyit tadi, coba kita semprot alkohol sebentar.
Tisunya putih. Ya, putih juga. Berarti kunyitnya juga hilang. Jadi ternyata kunyit bisa hilang dari marmer ya di kasus ini. Tapi saya tetap tidak menjamin kalau kunyitnya dibiarkan terlalu lama. Apakah tetap bisa hilang saya nggak tahu, tapi kali ini hilang. Nah, bagaimana yang bagian tadi saya coret-coret? Nah, ada sedikit goresan-goresan teman-teman. Nanti saya fotokan juga supaya kelihatannya. Karena ini putih sekali jadi nggak kelihatan. Oke, sekarang tes bakar. Tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa diduga karena ini batu alam, jadi cukup atau sangat tahan terhadap panas ya. Oke, jadi marmer ini pun jadi kadang di luar dugaan ya. Jadi kita pikirnya jelek, pori-pori gede, tapi kalau pemakaian rapi sebenarnya oke kok. Tadi pakai teh, pakai kunyit, pakai jeruk nipis, tetap ini ya kelihatan ya. Cuma karena ini putih, jadi nggak terlalu kentara. Dibakar pun oke, digores-gores ada bekasnya, tapi siapa juga yang akan menggores seperti itu ya. Kalau goresan ringan masih bisa dipoles. Jadi menurut saya, kalau Anda suka warna putih dan mau terlihat natural, marmer seperti ini pun sebenarnya masih layak untuk dipertimbangkan untuk digunakan. Cuma karena namanya seringkali sudah dibuat jelek duluan, oh marmer pori-porinya besar, susah perawatan, seringkali kita menghindari. Oke, sudah marmer sekian. Kita lanjut yang ke terakhir, kuadra. Kuadra. Oke, sekarang kita coba kuadra batu buatan ini ya. Ini kasih kunyit, kasih jeruk nipis, kita toreh-toreh. Kasih biarkan sebentar. Ya. Oke. Dilap. Semprot sedikit. Cerot. Oke. Ya, kunyit bisa Anda lihat kunyitnya hilang total. Ini jeruk nipis, saya bisa lihat di sini. Saya wakilkan mata Anda, tidak ada bercak sedikit pun, tidak ada yang jadi kusam. Bagian teh juga aman, bagian gores-gores juga aman. Jadi memang kalau di bakar belum ya bos? Bakar dulu yuk. Ada bekas bakarnya ya, bisa lihat. Coba dilap, hilang enggak? Hilang ya. Jadi itu seperti jelaganya ya, jelaga hitam saja tapi tidak merusak kuadranya sendiri. Jadi memang dari segi cairan, goresan, dan panas, kuadra ini menurut saya punya keunggulan dibandingkan granit, marmer, sama solid surface tadi ya. Karena dia kelebihannya full tadi ya. Sedangkan yang tadi solid surface misalnya tahan cairan tapi nggak tahan panas. Marmer tahan panas tapi nggak tahan jeruk nipis, dan sebaliknya ya. Tapi plus kita belum bahas soal ketahanan kita, soal harga ya. Jadi harga kan juga pengaruh ya. Jadi memang harga kuadra ini sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain dan nggak bisa beli sedikit-sedikit, sehingga banyak juga yang pikir-pikir sebelum menggunakannya. Jadi basically apapun yang Anda gunakan dari antara kuadra, solid surface, granit, dan juga marmer, tidak ada masalah sama sekali selama Anda paham karakter, kelebihan, dan kekurangannya. Oke, jadi semoga percobaan kali ini memberikan Anda pengetahuan sehingga bisa membeli top table yang cocok dengan budget, dengan desain, dan dengan selera Anda. Oke, baik, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di
video berikutnya. Salam dekor ruang.